Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Di siang yang sangat terik ini saya ingin berbagi ilmu. Namun sebelumnya izinkanlah saya memohon izin untuk memberikan sedikit ilmu yang saya dapatkan. Untuk pembukaan acara siang ini, marilah acara di siang ini kita buka dengan bacaan basmalah agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak materi, perkenankan saya mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata ataupun pesan-pesan untuk kami yang pada siang hari ini calon guru panjenengan yang ingin bergerak maju mengajak teman-teman yang lain, saya dan juga Bu Frenda mohon arahan dan juga bimbingan dari Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan kompel di mana dari CPG calon guru penggerak ini ingin berbagi ilmu pada panjenengan semuanya. Namun sebelum beliau melakukan suatu aksinya, perlu saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk selalu aktif dan selalu menimba ilmu dari berbagai macam, baik itu media maupun hal yang lain. Tentu ini dibutuhkan waktu yang ekstra sehingga untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran itu, termasuk sekolah kita perlu penataan dan sebagainya. Yang waktu dekat ini perlu juga nanti dari kegiatan-kegiatan aksi nyata dari panjenengan kita wujudkan, yaitu sekolah kita menjadi sekolah penggerak, kemudian sekolah adiwiyata, sekolah UKS dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti kita dari kegiatan-kegiatan yang termasuk P5-nya itu harus betul-betul bisa berjalan. Karena apa? Di lingkungan kita memerlukan seperti itu. Dalam waktu dekat kita harus bisa mewujudkan suatu sekolah adiwiyata. Sehingga apa? Ini untuk menunjang dari sekolah kita, yaitu sekolah penggerak, sekaligus panjenengan semua adalah calon-calon guru penggerak. Sehingga ini akan nanti semua akan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, itulah apa yang kita pelajari bersama nanti bisa bermanfaat bagi kita bersama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa selalu berkembang untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pesan dan pesannya untuk kami dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita langsung masuk saja pada materi yang akan saya sampaikan bersama dengan Bu Frenda nanti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Ngronggo 8. Selanjutnya, nah, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang pembentukan karakter
dan juga pengembangan potensi setiap murid. Ya. Oleh karena itu menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi, ya, visi dari pendidikan yang kita harapkan. Ya, jadi di sekolah itu kita harus menciptakan budaya positif agar sekolah kita menjadi memiliki siswa-siswi yang berkarakter. Ya. Next. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, dan juga ada nilai-nilai kebajikan serta disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada juga posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Next. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, di situ dari profil pelajar Pancasila itu kita akan mewujudkan siswa atau murid-murid yang berkarakter dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjutnya, adapun miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, di sini ada ilusi guru itu mengontrol murid. Sebenarnya guru tidak mengontrol murid, ya, tapi mengarahkan. Nah, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebenarnya kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak membuat karakter mereka akan kuat, ya. Kadang juga akan bisa melemah. Nah, kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa seperti kita memaksa murid untuk harus bisa. Sebenarnya tidak seperti itu untuk teori kontrol guru sebenarnya. Ya. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kadang penguatan positif itu kadang tidak semuanya berimbas positif kepada anak, juga ada juga yang berimbas negatif pada anak. Jadi kita harus bisa mencermati dan mengetahui apa saja teori kontrol yang ada pada diri kita sebagai seorang guru. Lanjutnya, nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada di sebelah sana ada stimulus respon dan sebelah sini ada teori kontrol, di mana pada stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol realitas dan kebutuhan kita berbeda. Nah, sudah jelaskan pada anak-anak biasanya juga memiliki realita atau kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita membuat murid itu dipukul sama rata, itu tidak bisa. Nah, kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, antara panjenengan ya guru satu sama yang lain itu pun juga sama, tidak ada bedanya dengan murid. Murid pun juga punya pemikiran yang berbeda, tanggapan. Misalkan ada satu gambar ini, tinggal mereka nanti posisinya dilihat dari segi mana, gitu ya. Dari segi mana mereka memandang. Nah, sudut pandangnya pun juga berbeda. Makanya pada
teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, memaknainya pun berbeda. Nah, selanjutnya ada stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini, ini pada stimulus respon itu kita ingin mengubah pemikiran orang itu sama dengan pemikiran kita, namun tidak akan bisa. Mesti mereka punya segi pandangan sendiri, ya. Jadi kita berusaha, seharusnya kita harus berusaha atau saling menghargai lah. Kita harus memahami pandangan orang lain itu berbeda dengan kita, tapi tetap ya itulah satu tujuannya kan sama, namun segi pandangannya berbeda. Nah, itu kita juga harus menghargainya. Begitu juga dengan murid pun juga sama. Kita mencoba mengubah pandangan murid itu juga nggak bisa, ya. Guru merubah pandangan murid itu tuh punya ide imajinasinya sendiri. Tergantung kita nanti bagaimana mengarahkan mereka dari imajinasi mereka itu. Nah, selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu pandangan yang dahulu itu kita melihat anak itu salah, ya. Itu suatu kesalahan, tapi jangan dipandang dari kesalahannya. Pada teori kontrol kita harus memberi pemahaman bahwa semua tindakan itu tidak ada yang salah, karena di dalam diri kita atau diri anak itu memiliki tujuan. Nah, itu yang harus kita gali, ya. Kita cari tahu tujuannya itu apa, sehingga itu menurut pandangan orang lain itu salah, tapi menurut dia tidak salah karena dia memiliki tujuan. Nah, kita harus cari tahu dulu. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, ya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, pasti jenengan semua juga merasakan pengen kita mengontrol mereka, tidak akan bisa kita mengontrol orang lain. Dan sebaiknya kita adalah mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita harus bertindak ataupun bersikap, ya. Begitu juga kita harus menanamkan pada anak. Kita nggak boleh memaksakan keinginan kita kepada temanmu atau orang lain, tidak boleh, ya. Jadi kita hanya pada teori kontrol kita itu hanya bisa atau harus mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana cara mengontrol diri kita sendiri agar sesuatu itu tidak terjadi yang buruk lah, misalnya yang buruk itu pada diri kita ataupun orang lain. Kontrolnya itu ada pada diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita bujuk anak, ya, itu pada stimulus itu kan biasanya kita memaksa, terus bujukan itu akan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi konsensus dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau pada stimulus respon itu kita memaksa, kadang memaksa anak, entah tolesi nawong, dipaksa gitu kan, dibujuk nanti dikasih hadiah atau apa, itu pada stimulus. Sebaiknya jangan dilakukan, tapi kita menggunakan teori kontrol yang berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu jadi kita kolaborasi dengan anak, ya, memberikan pilihan-pilihan. Nah, dipilih pilihan-pilihan yang sekiranya itu akan menggiring anak menjadi ke arah yang kita harapkan. Jadi jangan memberikan iming-iming hadiah atau dipaksa terus kita gagal, nanti kita pilihannya adalah memberi hadiah, memberi reward. Itu malah akan memperburuk karakter anak. Jadi sebaiknya kita berkolaborasi, kita yang mencari ide apa ya sekiranya kata-kata atau kalimat yang bisa menggiring mereka ke tujuan kita. Itu pada teori kontrol. Kemudian yang terakhir pada stimulus respon,
model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang. Jadi kalau model berpikir menang kalah ya wis menang ya menang, kalah ya kalah. Tapi kalau di teori kontrol kita berpikirnya menang, bukan berarti itu menang itu suatu keberhasilan, enggak. Menang di sini itu walaupun kita kalah itu kita menang, tapi menang dari diri kita yang sudah berani untuk menampilkan sesuatu. Nah, itu adalah mengubah paradigma kita ya, paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita diajak untuk mengontrol anak itu dengan paradigma yang seperti ini. Selanjutnya, dari teori kontrol tadi, apakah ada yang sekiranya ingin dipertanyakan atau ada yang perlu lebih dijelaskan lagi? Monggo sebelum kita lanjut pada nilai-nilai kebajikan pada siswa atau pendidikan nilai yang disepakati bersama. Lanjut ya, masih semangat? Sik ben gak loyo. Kita loyo ulap. Ya, maaf. Ya di depan sendiri itu. Oke, jadi masih semangat ya? Kita tepuk semangat. Untuk anak-anak. Nah, untuk Bapak Ibu guru, kita coba ya terus semangat. Ya. Kalau untuk saya bilang tepuk semangat nanti gitu ya, gitu, terus nanti gitu ya. Oke, kita coba ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, masih semangat. Nah, sekarang kita lanjut di nilai-nilai kebajikan ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, pada profil pelajar Pancasila. Nah, pada profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui semuanya adalah nilai-nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian ada lagi pada organisasi IBO Primary Years Program PYP, itu ada nilai-nilai kebajikannya terdiri dari ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang ada pada organisasi IBO Primary Years Program. Kemudian pada keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Mereka memiliki beberapa nilai-nilai di dalamnya yang dibagi. Sebenarnya intinya semua itu sama, ya. Tapi mereka punya pembagiannya tersendiri nanti. Oke, lanjut next. Nah, sekarang masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan ya untuk mendapat apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu namanya adalah kebutuhan dasar manusia ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu ya. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya.
Jadi kebutuhan dasar itu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, ya, yang paling dasar, yang pokok itu adalah maksud dari kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, di sini masuk pada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik. Ya. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu banyak menghindari, ben gak dihukum, aku gak melakukan kesalahan atau mengikuti tata tertib yang ada atau gimana. Itu dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga itu kan dari dalam ekstrinsik mereka. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu kan timbul dari dalam diri mereka atau dari enggak anak-anak, yang tua pun juga sama kan. Dari ekstrinsiknya itu mesti aku tak kerja, apalagi gitu, aku tak kerja sing apik lah, aku mendapat apa gitu kan, sama dengan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi dari ekstrinsik yang ada pada diri manusia. Terus kemudian gurunya juga kan kadang itu ben gak terlambat tak pulang berangkat lebih pagi gitu, biar tidak dapat hukuman disiplin lah, teguran gitu kan. Nah itu ya curhat ya nggak apa-apa. Memang kondisi ya kalau ini terlambat ataupun apa, tapi ya tetap diusahakan lebih baik lagi. Oke. Kemudian ada motivasi intrinsik ya. Intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Seperti nilai-nilai tadi kan, kita itu intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya. Kita jadi ada yang orang yang berusaha ingin menjadi apa yang diinginkan oleh lawannya ya, itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Dalam kebutuhan dasar itu ada 5 manusia yang dikategorikan di sini. Ada yang pertama adalah bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup pasti kebutuhan yang paling dasar adalah bertahan hidup. Apa saja yang ada di situ? Nah, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan, kesehatan, itu adalah kebutuhan bentuk bertahan hidup. Ya. Kalau tidak makan ya pasti nggak akan bertahan hidupnya, ya. Pasti yang lainnya pun akan mengikuti. Nah, kalau tidak ada makanan, pasti kan kesehatan pun akan terganggu dan lain sebagainya. Kan tadi sudah diisi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita tidak usah melihat ini. Kita itu manusia ya, manusia pasti pengen dapat kasih sayang, rasa ingin diterima. Diterima itu nggak cuma dengan pasangan ya, dengan teman pun juga pengen punya rasa diterima. Ada, kita biar tampaklah terlihat gitu loh, pengen dianggap ada. Aku kira ya ada di sini. Itu kan juga ada kebutuhan, masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Aja liane itu yo enek jan yo pengen butuh diterima, cuma ya aja orang ngono lho Bu. Iki manusia kan hidupnya juga berdampingan dengan yang lain juga kan gitu. Ya, jadi ada juga rasa diterima, diperdulikan ya, berbagi, kerjasama ya. Kita kan pendidik ya, kita harus punya empati kepada teman kita juga, dan kita harus saling bekerja sama. Contohnya seperti hari ini kan, kita tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik tidak akan mungkin terjadi kegiatan kumpul pada siang hari ini. Semangat nomor 8 ya, oke.
seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui. Nah, itu masuk dalam penguasaan. Kalau kita sudah mencapai harga diri atau keinginan untuk dianggap, itu pasti kita akan merasa berbangga diri, ya, sebagai semangat motivasi untuk kita lebih baik lagi, ya. Itu adalah penguasaan. Nah, kemudian ada juga kebebasan, ya. Kebebasan mandiri, terus memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu kebebasan, ya. Jadi kita sebagai seorang pengajar itu harus juga mandiri, misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk kompetensi, meningkatkan kompetensi diri juga harus secara mandiri kita lakukan untuk kebaikan anak didik kita, ya. Kemudian kita juga harus punya pilihan yang dimana pilihan itu dirasa baik untuk semuanya, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian mencoba hal baru. Jadi kita sebagai guru itu jangan sampai kita berdiam diri tetap di tempat yang nyaman kita. Kita harus zona nyaman. Kita harus mampu, harus bisa mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan diri kita untuk mencoba hal baru, ya. Kita keluar dari zona nyaman kita untuk kemajuan anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, ya. Ilmu yang kita dapatkan setidaknya kita harus bisa mampu membagikan ke teman-teman kita, ya. Pokoknya ilmu yang diberikan jika akan diberikan dengan baik, ilmu yang baik yang benar dan dilaksanakan, itu nanti pahala juga akan kembali ke kita. Itu yang mudah, ya. Itu adalah menambah amal yang paling mudah adalah seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, terus tertawa, itu adalah kesenangan, menghibur diri kita, tapi jangan berlebihan, ya. Seneng ya seneng, tapi harus berkenan, ya. Ya, seneng-seneng tak, ya. Bermain, kita guru pun juga pengen bermain, nggak cuma murid aja, guru juga pengen bermain karena hiburan yang kita yang diharapkan oleh diri kita itu sesuaikan, ya. Kesenangan tuh ya tetap harus dijalankan untuk menunjang segala, menjaga keseimbangan, ya. Menjaga keseimbangan, kita tetap harus memberikan tempat untuk kesenangan kita. Oke, next. Oke, kemudian lanjut. Di sini masih ada hubungannya dengan tadi. Ini ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Kemudian di hukuman, ya. Hukuman itu pasti tidak akan terencana, kadang tiba-tiba refleks lah, kita nanti anak melakukan kesalahan apa, kita akan menghukum mereka, gitu kan, refleks. Terus murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau dia dilibatkan, dia tidak tahu apa-apa. Terus bersifat satu arah, terus berupa hukuman psikis ataupun fisik, ya. Kemudian ada, kalau hukuman itu tidak terencana, maksudnya ciri-cirinya itu, ya, ciri-cirinya hukuman itu seperti apa. Kalau hukuman kan tidak terencana, jadi kan langsung kan, gitu kan, hukuman itu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, tidak tahu dia nanti dihukum seperti apa atau apa, itu dia tidak tahu. Terus kemudian bersifat satu arah dari kita untuk anak langsung. Nah, itu maksud dari hukuman. Terus kadang hukuman kita juga hukuman fisik atau psikis. Nah, psikis itu kadang mengganggu pikiran anak, gitu, ya. Kemudian kalau konsekuensi, sekarang hukuman sama konsekuensi itu beda-beda. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi kalau sudah ada peraturan, dia melanggar, berarti dia harus mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati, ya. Itu adalah konsekuensi. Kemudian
murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru memonitor murid selalu. Jadi kalau konsekuensi, kalau ada peraturan, berarti kan gurunya pasti akan memonitoring. Nah, terus apa dia melakukan apa, dia melakukan melanggar kesepakatan atau tidak, berarti kan dimonitoring terus oleh guru. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya, di mana restitusi berbeda dengan hukuman maupun konsekuensi. Nah, kalau restitusi kita ada suatu kejadian, nah anak itu kita panggil, ya. Jadi kita membuat proses atau menciptakan kondisi untuk murid memperbaiki kesalahan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan mengarahkan anak untuk memberikan jawaban atas tindakannya. Nah, itu kesalahan atau bukan atau apa, kita menceritakan kejadiannya. Kemudian kita menggiring anak tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka perbuat atau yang mereka temukan dalam percakapan sebelumnya. Nah, itu adalah restitusi. Jadi kita tidak langsung menjudge atau menghukum atau apa, tidak. Kita menanyakan secara runtut kejadian-kejadian itu, baru mereka diajak untuk menyimpulkan apa yang terjadi dan kesalahannya seperti apa, kemudian melanggar apa, lalu mencari sebuah solusi dari masalah yang dia perlakukan. Oke. Nah, itu adalah restitusi. Nah, ini untuk restitusi. Kemudian yang materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Brenda, yang akan memberikan materi tentang disiplin positif dan juga bagaimana restitusi itu sendiri terjadi, atau untuk menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Monggo Bu Brenda, bisa dilanjut. Dan untuk saya akhiri dulu materi dari saya, dilanjutkan dengan Bu Brenda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke. Kalau Bu Ratna tadi, Bu Ratna punya tepuk apa tadi? Hoya hoye. Ya. Sekarang Kak, saya juga pengen tepuk juga. Oke? Tepuk semangat. Oke, itu kalau untuk anak-anak. Berarti sekarang kalau untuk Bapak Ibu guru, kalau saya bilang SDN kurang 8, bilangnya jangan, semangat tanpa sabar. Oke, seperti biasa ya. Oke, SDN kurang 8, Semangat tanpa sambat. oke, jadi kita nggak boleh sambat ya. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan materi dari Bu Ratna tadi. Nah, ini nggak apa-apa, diskusi saja Bu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Ratna perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang di sini ada pertanyaan, ada pernyataan. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak?
Ada yang bisa memberi alasan? Iya, mungkin setuju ya? Setuju. Tapi bukan itu jawabannya Bapak Ibu. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Itu sebaiknya itu jangan dikasih hukuman kalau anak. Yang benar itu kita kasih apa Bu Ratna? Restitusi. Jadi kita itu menanyakan dia, terus kemudian maunya seperti apa. Jadi dari dua pihak. Jangan, kalau hukuman itu kan dari satu pihak dan bersifat memaksa anak tersebut. Kemudian kita tidak tahu mau seperti apa anak itu, gitu. Jadi seharusnya kita itu melakukan restitusi, jangan hukuman, biar lebih keren sedikit. Oke? Sekarang kalimat kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Kenapa Pak Rizal alasannya? Karena tegas siapa Pak Rizal? Pak Wawan. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Ya, jadi ini, membaca itu termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Nanti gak situ sekolah malah situ ini resik-resik. Iya toh. Sebaiknya jangan Bapak kepala sekolah sendiri kan juga menganjurkan jangan kasih hukuman untuk anak. Jadi kita istilahnya dibedakan lah, direstitusi biar lebih keren. Oke. Yang tiga loh ya, ini bukan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Apa? Tidak. Jempol sekali. Pak Rizal bisa menjelaskan kenapa kok tidak setuju? Pak Rizal lagi catat aku gak jawab. Coba Pak Roni, kenapa? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Anak akan bergantungan. Iya, benar sekali. Jadi oke, seperti yang dijelaskan sama Bu Ratna dan Pak Roni. Jadi anak itu menjadi ketergantungan. Kok malah opo-opo ngarepe dia. Itu ya. Oke. Itu sudah ya, 1, 2, 3. Sekarang next saja Bu. Nah, itu saja Bu. 1, 2, 3. Jadi tadi Bu Ratna sudah menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang giliran saya, yaitu menjelaskan tentang disiplin, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langsung. Sudah. Hampir sama. Skip aja ya. Oke, ini tentang disiplin positif. Pasti tidak asing ya dengan kata-kata ini, disiplin positif. Kira-kira ada yang mau menjelaskan apa itu disiplin positif? Bu Teddy, gak ngantuk Bu. Langsung tunjuk loh ya. Nah, itu sudah bisa dibaca Bu. Disiplin positif, nah, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, itu harus ada dasarnya,
harus ada dasarnya atau nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini jadi tadi kan kita tidak boleh menghukum, memberi penghargaan atau reward. Nah, bolehnya apa? Nah, kita memakai istilah disiplin positif. Untuk mengontrol sikap anak itu kita pakai istilah dengan disiplin positif. Wakil ya istilahnya restitusi, disiplin positif, apa meneh kuwi, ya dah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lah, ini kadang kita itu mau menerapkan disiplin, kedisiplinan terhadap anak, tapi anak itu merasa tidak nyaman. Ada nggak yang seperti itu kira-kira muridnya di kelas? Pasti ada, gak mungkin ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, lanjut saja Bu. Ben gak suwi-suwi wis ngantuk Oke. Jadi dalam menerapkan disiplin positif tadi, kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya. Kira-kira posisi apakah Bapak Ibu guru di sini? Nah, kita jelaskan satu persatu. Posisi pertama ada posisi penghukum. Kemudian kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketiga adalah teman. Kelima adalah manajer. Keempat adalah pemantau. Jadi ini kan akhir-akhir ini sedang marak kasus yang terjadi di kelas berapa ya teman? Iya. Kita itu bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum, juga bisa sebagai pembuat merasa bersalah, juga bisa sebagai teman, manajer dan pemantau. Oke, next Bu. Biar ada gambar. Nah, nih, tapi saya tidak mengambil dari kasus yang ada. Di sini kasusnya yang simpel saja. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini jika posisi kita adalah penghukum, maka kita mungkin menyuruh siswa itu untuk hormat pada bendera selama 1 jam, apa berdiri neng buri itu. Jadi itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nek ngono ki dihukum, penghukum. Terus ada juga pembuat merasa bersalah. Kira-kira nih kalimatnya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu guru. Lah, sehingga anak ini merasa bersalah. Itu ya maksudnya. Kemudian next Bu. Ben cepet ya Pak. Oke. Terus ada juga posisi kontrol teman. Lah ini ketika ada anak yang tidak memakai atribut, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, jadi ini memposisikan kita sebagai teman mereka, bestie, konco, ya. Jadi bocah ki ben amrek gak wedi. Kemudian ada juga posisi kontrol pemantau. Pemantau, jadi kayak ngawasi. Awas. Nah, itu kalimatnya contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya?
Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Jadi dia ini dikontrol terus, sudah beli apa belum kira-kira, di lain hari, di waktu yang selanjutnya dia tidak melanggar apa? Melanggar, tidak memakai atribut tidak memakai atribut lengkap lagi, gitu maksud saya Bu. Itu ya. Jadi kira-kira sudah bisa ya Bapak Ibu membedakan posisi kontrol kita ada 5 tadi, yaitu pertama tentang apa? Sebagai apa? Sebagai Penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga manajer, teman manajer belum Bu, kok di sini teman, keempat pemantau, yang terakhir ini Bu baru manajer ya. Next Bu. Lah ini adalah sebagai manajer. Jadi apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak itu ditanya kira-kira piye to jalukmu kuwi. Jadi dia itu berubah atas dasar keinginannya. Jadi tidak hanya dari sepihak saja, dia juga mencari solusi dengan menanya anak tersebut gimana atau keinginanmu. Nah ini yang diharapkan posisi kita saat menjadi guru untuk menyikapi suatu masalah, yaitu sebagai manajer. Jadi ojo mek dihukum tok tanpa tahu penjelasan dari anak tersebut ya. Ini kan sudah marak kok ini kasus-kasusnya ya. Jadi itu kita bisa mempraktekkan itu. Nanti dicoba ya. Siap? Ya. Siap? Siap. Pak Roni paling siap nih gini ya. Andalan lah Bapak. Oke, next Bu. Lah, coba ini ada pertanyaan ya. Sing iso jawab entuk hadiah dari Pak Hartiko. Nanti kita Pak Hartiko ya. Posisi kontrol apakah aku? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kira-kira apa? Ada 5 posisi kontrol tadi. Apa Pak? Lupa? Sudah lupa? Tadi apa? Yang pertama penghukum, kedua Buat rasa bersalah. ketiga teman, keempat kelima pinter kabeh jenengan wes. Mari ini benar. Kok minta ke Pak Hartiko ya? Oke. Jika kamu ini sebagai kontrol apa dulu? Pilih salah satu dong. Disebutkan gak ditentukan, Nyapa Pak kok manajer? Kayaknya kita ada pendekatan. Ada pendekatan lah. Sama siswanya ya, PDKT. Kan ini ditekoni siswani. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia? Kan bisa ditekoni. Siap gak kamu untuk memperbaikinya? Kira-kira piye? Siap. Siap, ngono ya, jadi muridnya. Oke, berarti tadi kita memposisikan kita sebagai manajer. Ya benar. Nanti minta hadiah ya. Pak Roni saja. Oke, next Pak. Enggak dapat nanti piring cantik. Oke, pertanyaan selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira, yuk dicermati. Kok mulai dhisik oleh jawaban. Apa itu Pak? Membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu lah dia maling merasa salah, kok piye lek bapak ibuku nang omah, kira-kira kecewa gak yo karo sikapku. Jadi bocah iki malah duweni rasa bersalah. Wis aku sesuk wis gak usah melakukan kesalahan itu lagi. Oke, gitu ya. Wis paham bapak ibu guru di sini sekitar jos gandos. Oke, next Bu. Bisa dicoba ya, dipraktekkan. Oke, lah ini kita tadi kan sudah membahas tentang posisi kontrol. Nah, dasarnya apa Bu?
adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah serangkaian nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelas. Lah, kenapa keyakinan kelas itu harus jelas, Bu? Makanya harus kita benar-benar sepakati dengan anak didik kita. Soalnya misalkan kita anak itu melanggar, terus kita kasih apa tadi? Bahasa gaulnya apa, Bang? Restitusi apa hukuman ya? Dasarnya apa toh guru ini kok menghukum aku? Jadi kita harus jelas dasarnya. Dasar yang kita pakai itu apa? Lah, yaitu adanya kesepakatan untuk mewujudkan keyakinan kelas. Berarti jenengan durung duwe keyakinan kelas, apa kesepakatan kelas, berarti kuwi dasarnya belum ada untuk menghukum atau merestitusi anak tersebut, belum ada. Jadi di sini harus dijelaskan dulu, harus ditetapkan dulu. Tuh, Pak Rizal paham bisa nih. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Bu Teni, pinter ini. Si ngantuk tak tunjuk no, makanya jangan ngantuk. Mau aku ngantuk, apa gak ngantuk Piye Bu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa Pak? Pak Fajar ini? Karena kalau keyakinan kelas itu disepakati secara bersama, bahkan kalau peraturan itu masuk dari satu saja. Tepuk tangan untuk Pak Fajar. Oke, jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh dua pihak atau dari pihak kita sebagai guru atau Pak Guru, kemudian dari pihak anak-anak atau siswa. Ya, kalau peraturan kelas ini sifatnya memaksa. Akhirnya bocah kuwi dukung neh ngono. Kok akhirnya gak sekolah. Akhirnya metu ngono iki. Blunder deh akhirnya ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu kan sudah kamu sepakati dulu sama Bapak Ibu guru. Jadi dasarnya ini ketika kita mau menghukum anak, dasarnya harus jelas. Kayak undang-undang loh, pasal-pasal. Ya Pak Rizal ya. Oke, next aja Bu, benar cepat. Lah, ini alasannya lebih abstrak dari peraturan kelas, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif. Jadi misalkan tidak boleh datang terlambat, kuwi lek nulis keyakinane kelas aja ngono. Datang tepat waktu. Jadi menghilangkan kalimat-kalimat negatif. Ngaten nggih? Nggih. Oke. Jadi keyakinan kelas ini sedikit tapi mudah diingat. Bibit bocah iki panggah eling. Kok lek kata-katane kaya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kuwi bocah-bocah gampang lali biasanya. Jadi sedikit tapi mudah untuk diingat, nggih. Nanti diterapkan ya Pak. Terus kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Kita sesuaikan juga dengan kondisi kelas. Ojo asal gawe peraturan apa keyakinan kelas. Jadi harus kita sesuai dan kita harus melihat situasi kondisi di dalam kelas kita. Itu ya. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini pasti sudah ya Bapak Ibu? Sudah jempolan kabeh. Kemarin kayaknya ada jempol berarti kan mereka menyepakati apa yang menjadi keyakinan kelas dari masing-masing kelas. Gitu? Nggih. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tuh, jadi dari dua
pihak, bukan hanya dari pihaknya Bu Guru atau Pak Guru saja, atau dari pihak sekolah saja. Gitu ke? Next Bu. Lah, ini dia. Kemarin ada kasus seperti itu. Dalam merestitusi, maka ada istilah restitusi. Nah, restitusi gitu. Itu kalau beli dia. Lah, restitusi sendiri adalah suatu proses restitusi, Bu, bukan itu ya. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam restitusi sendiri ada 3 tahapan. Sing paling dhuwur kuwi adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan keyakinan yang kita bangun di kelas tadi. Atau ya, jadi semua itu harus berkesinambungan. Next Bu. Oke, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini kata-kata biasanya itu meredakan emosi, menetralkan. Ben bocah wiki gak ya ben ayam dhisik lah atine, baru kita tanya lah wis penak atine ditekoni. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu siapa? Ibu, Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, terutama Bu Freda juga semuanya melakukan kesalahan. Jadi bocah ini tenang dulu, distabilkan dulu identitasnya, ya. Kemudian Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu, tapi kenapa? Jadi stabil dulu ya. Kemudian next Bu, dengan cepat, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya piye toh validasi tindakan yang salah itu? Ini ada 4 kalimat. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan mesti punya alasan. Ketika melakukan kesalahan mesti punya alasan. Nyapa to kok iso melakukan itu karena apa? Kita tanya dulu. Kemudian padahal kamu bisa loh melakukannya yang lebih baik dari ini. Ditekoni dhisik. Awakmu asline iso nglakoni hal sing luwih apik dari iki. Nyapa awakmu nglakoni hal sing kurang baik gitu ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini berarti bentuk pertahanan dirinya itu ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu termasuk tindakan validasi tindakan yang salah gitu ya. Kemudian next Bu, Bu, menanyakan keyakinan. Nah, ini masuk pada keyakinan yang ada pada kelas masing-masing Bapak Ibu atau masing-masing sekolahan. Berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimatnya seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Ini jadi dasarnya gitu.
dasarnya dari kita merestitusi anak itu apa? Ya ini, adanya keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan lagi ke anak itu, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar, coba gitu. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Kita itu sepakat gak oleh apa budal terlambat, berarti kita harus berangkat lebih awal gitu ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya lagi gitu ya. Next Bu, kesimpulan iki sing ditunggu-tunggu mesti gitu lah, atau penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among atau posisi manajer. Lah, ini yang diharapkan, kita itu bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, gak hanya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah saja. Jadi ditekoni nanya foto awakmu kok ngono iki, terus kira-kira awakmu iso berubah gak gitu. Jadi dari hati ke hati, bene bocah kuwi iki gak piye yo, gak piye Bu, gak merasa bersalah, gak trauma lah jadi. Soalnya rasa seperti itu kadang akan membuat anak itu trauma dan melakukan sesuatu hal yang tidak baik juga gitu. Dendam lah Bu, ditambahinnya malah dendamnya menumpuk. Jadi kita harus merangkul anak yang berbuat salah tersebut, ditanyai lagi kenapa toh kok seperti itu, dicari tahu penjelasannya seperti apa, kita dengarkan dulu. Oke. Insya Allah Bapak Ibu guru di sini semuanya hebat, jos gandos pokoknya ya. Tepuk tangan. Soalnya paling hebat. Oke, next Bu. Oke, aku pengen pantun. Kok jawab cakep ya Bu? Sabar. Oke. Sudah? Sabar. Siap? Jawab cakep? Siap. Menari sendiri terasa dingin, bisa bergembira bersama dia. Mari kawan kita berdisiplin, dengan disiplin kita bahagia. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan atau pembuatan Bapak Ibu guru? Boten ya, mungkin sudah lelah ke. Oke, terima kasih untuk waktunya lah. Itu pemaparan dari saya dan Bu Ratna. Saya juga berterima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu guru dan sudah meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan pemaparan dari kami. Oke, Bapak Ibu guru, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kompak selalu untuk kita, nggih. Tepuk tangan buat kita. Oke. Terima kasih Kemudian demikian adalah pemaparan dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan lah, ilmu yang kami dapatkan terus saya sampaikan kepada panjenengan semua bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita dan juga untuk kebaikan anak-anak semua. Karena juga sudah menunjukkan pukul yang memang sudah sangat siang dan kita harus istirahat dan lain sebagainya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama kita pada hari ini. Untuk itu acara pertemuan kali ini, ngobrol kali ini saya akhiri dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
Selamat siang, perkenalkan saya Lydia Desi Permatasari. Saya teman guru di SDN Ngelonggor 8 dari Bu Frenda dan Bu Ratna. Saya berterima kasih untuk Bu Frenda dan Bu Ratna yang sudah memberikan materi di hari ini, yaitu tentang budaya positif yang di dalamnya ada berbagai pembelajaran yang dibagikan dan itu sangat bermanfaat bagi saya. Dan saya mempelajari hal-hal baru. Dan untuk Bu Frenda dan Bu Ratna, tetap semangat mengikuti modul-modul selanjutnya di calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Tetap semangat, semangat tanpa sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khaironi, guru kelas 3, rekan dari Bu Ratna dan Bu Frenda, CGP angkatan 11. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah mengajarkan tentang budaya positif, dan dengan materi yang sangat berguna ini saya akan menerapkan di kelas saya. Mudah-mudahan untuk materi ini bisa membawa manfaat. Untuk Bu Frenda dan Bu Ratna, semangat tanpa sambat.